Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nyehelin dengan NPM 221010301080. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam modernisme klasik. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pemikiran modernisme politik Islam. Pemikiran politik Islam modernisme klasik adalah suatu aliran pemikiran dalam Islam yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Aliran ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran Islam yang modern dan kontekstual dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam. Nah, secara umum, pemikiran politik Islam modernisme klasik menekankan pentingnya transformasi sosial dan politik dalam masyarakat Muslim agar bisa bersaing dan berkembang dalam dunia modern. Mereka juga menekankan pentingnya pengembangan pendidikan dan pengetahuan di dalam masyarakat Islam agar bisa memperbaiki kualitas hidup mereka dan menghadapi tantangan yang dihadapi oleh dunia modern. Selanjutnya, ada tokoh pemikiran Islam. Yang pertama, yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir, setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Perancis. Selain itu, kontak kebudayaan Barat terhadap umat Islam ketika itu sangat tinggi, ditambah lagi dengan hancurnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte. Alasan ini kemudian dijadikan tolak ukur bagi para pemuka Islam Mesir untuk melakukan pembaharuan terhadap kondisi umat Islam ketika itu. Yang kedua yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaharu dari negara Afghanistan yang memiliki pemikiran unik dalam menanggapi dominasi Barat terhadap Islam. Ia juga menyerukan pembentukan pan-Islamisme yang bertujuan mempersatukan dunia Islam, memperbaiki kondisi politik dan sosial, serta menyebarkan pemahaman agama yang benar di kalangan generasi muda. Ia sering memikirkan dua masalah yang dianggap sangat vital, yaitu mundurnya umat Islam dan penetrasi Barat ke tubuh umat Islam. Jamaluddin kemudian mengembara dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mengingatkan para Muslim supaya bangkit dan bersatu melawan imperialisme bangsa-bangsa Barat. Nah, selanjutnya ada faktor munculnya gerakan dan pembaharuan modernisme Islam. Yang pertama yaitu adanya sifat jumud yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Nah, yang kedua yaitu persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Kemudian yang ketiga yaitu hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Nah, yang terakhir yaitu pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Menurut Din Syamsuddin, pemikiran politik Islam modern dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu kategori rejeksionis. Kategori rejeksionis adalah pemikiran politik yang dilontarkan oleh politisi Muslim, yaitu lebih menonjolkan penolakan terhadap ide-ide politik Barat dengan mempertahankan dan menghidupkan kembali semangat pemikiran politik tradisional Islam sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kategori akomodatif. Kategori akomodatif adalah pemikiran politik dari para ahli politik Islam yang bersifat menerima secara akseptabel ide-ide politik Barat yang dianggap sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Nah, kemudian yang terakhir ada kategori sintesis. Nah, kategori sintesis ini merupakan kombinasi dari dua kategori sebelumnya, ditandai dari pemikiran politik yang bersikap mencari dan menggali kembali sumber-sumber politik yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, selanjutnya, gerakan modernisme pemikiran Islam di Indonesia. Gerakan modernisasi pemikiran Islam di Indonesia pada awalnya merupakan kelanjutan dari gerakan pemurnian, seperti yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Jamil Jambek pada tahun 1860 sampai dengan 1947. Kemudian, Abdul Karim Amrullah pada tahun 1879 sampai dengan 1945 dan Haji Abdullah Ahmad di Sumatera Barat. Kemudian, pada tanggal 12 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868 sampai dengan 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai cikal bakal pembaruan pendidikan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ide-ide Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai dengan 1905 tentang kebutuhan reformasi atau need reformation dan modernisasi sistem pendidikan Islam.
Organisasi Muhammadiyah ini juga mendapat pengaruh dari ide pembaruan Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, dan Jamal al-Din al-Afghani. Sebagai kesimpulan, modernisme ialah konsep yang berhubungan dengan penyesuaian dalam menghadapi perubahan zaman, baik individu maupun suatu kelompok terhadap dunia modern yang dianggap sebagai dunia yang dipengaruhi oleh praktik dan teori kapitalisme, industrialisme, dan negara-negara bangsa. Gerakan pembaharuan dalam Islam oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam, yang merupakan gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pembaruan itu, para pemimpin Islam berharap agar umat Islam terbebas dari ketertinggalan, bahkan dapat mencapai kemajuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Maka dengan demikian, pembaharuan Islam mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dicontohkan ulama salafus yang salih terdahulu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.